Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahran mubaraka wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Terutama kenikmatan yang besar, kenikmatan sehat, kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Dengan kenikmatan tersebut, syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah, diterima oleh Allah sehingga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Di dalam bulan Ramadan, kita sebagai orang yang beriman semestinya harus semaksimal mungkin dalam menjalankan ibadah Ramadan. Baik itu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ataupun yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai hal tersebut, kita juga harus tahu apa yang menyebabkan puasa kita batal dan apa yang menyebabkan pahala kita batal. Oleh karena itu, di sini saya akan sampaikan sesuatu yang bisa membatalkan puasa ataupun pahalanya. Di dalam kitab fikih, di situ dikatakan al-mubtilatus shaum qismani. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada dua golongan. Yang pertama adalah yubtilus sawabas shaum la sauma nafsah fala yajibu alaihil qada wa tusammal muhbitat, yaitu perkara yang membatalkan pahalanya puasa, bukan puasanya. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk mengqadha. Perkara-perkara tersebut itu dikatakan al-muhbitat. Para pemirsa muslimin wal muslimat yang berbahagia, saya akan menerangkan yang pertama, yaitu al-muhbitat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan maghfirah, dan juga tidak mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dahaga dan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna as-shaum, al-kadzib wal ghibah wan namimah wan nadharu bisyahwatin wal yaminul kadzibah." Ada 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Ini yang sering kita tidak terasa. Yang pertama apa? Al-kadzib, bohong. Kadang kita bicara sama istri, istri bertanya, "Mas, mau kemana mas?" "Oh, mau ke kantor." Tapi nyatanya dia tidak ke kantor, malah menuju ke teman,
atau bahkan mungkin menuju kepada orang yang pernah dicintai. Kalau yang terjadi seperti ini, maka puasa tidak mendapatkan pahala, hanya haus dan lapar. Yang kedua, al-ghibah. Cara orang Jawa diartikan ngerasani. Ini juga suatu perkara yang kadang kita tidak terasa. Kita sedang duduk-duduk sama teman, sama tetangga. Ternyata yang kita bicarakan tentang masalah aib orang lain. Maka tidak terasa kita berpuasa, tapi tidak akan mendapatkan pahala, hanya lapar dan dahaga. Sedangkan nomor yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Kita bicara sama A, B, orang yang begini, dia mengatakan kepada Anda seperti ini. Setelah itu kita bicara si B, mengatakan bahwa si A mengatakan seperti ini kepada Anda. Inilah yang namanya mengadu domba, yang akan menimbulkan fitnah, yang antara si A dengan si B akan terjadi perselisihan. Ini juga kalau kita berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya lapar dan dahaga. Yang keempat, an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat, merasa enak ketika kita melihat sesuatu. Ini juga sangat-sangat berbahaya dan banyak orang tidak terasa. Kita membuka HP, di situ ada gambar perempuan yang tidak satrul aurah, kelihatan sesuatu yang menimbulkan syahwat kita muncul. Ini juga sering terjadi. Kadang tidak kita terasa. Di kamar, lihat HP, sana sini lihat TikTok, gambar yang hot, gambar yang Masya Allah. Ini juga akan menyebabkan puasa tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Semisal contoh kita diminta tolong oleh saudaranya, mereka dalam perselisihan sehingga mengajukan perceraian di pengadilan agama. Anda disuruh menjadi saksi dengan saksi yang bohong. Anda mengatakan melihat suaminya telah bepergian dengan seorang perempuan, melihat suaminya dengan berduaan di dalam suatu tempat yang sepi, padahal tidak. Inilah tergolong hal-hal yang menyebabkan puasa tidak mendapatkan pahala, puasa tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, puasa tidak mendapatkan barokah. Oleh karena itu, marilah jauhilah perkara yang 5 ini yang dikatakan al-muhbitat, sesuatu yang bisa menghapus pahalanya orang yang berpuasa. Untuk yang kedua, yaitu adalah qismus sani yubtilus saum al-asla atau nafsahu. Kami kira cukup sekian, itu mungkin dalam pertemuan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita, menjadikan kita lebih giat, menjadikan kita lebih semangat untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.